pun penghalauan daripada bala itu ghairu mutanahin, tidaklah terbatas. Wal a'ta'u, sedangkan untuk pemberian karunia dari Allah itu mutanahun, justru terbatas. Jadi kalau secara zahir seakan-akan nikmat itu lebih penting daripada dijauhkannya kita dari bala, dijauhkannya kita dari musibah. Secara zahir seakan-akan seperti itu. Padahal justru sebaliknya. Dijauhkan kita dari bala itu lebih utama, lebih penting daripada mendapatkan nikmat itu sendiri. Tadi saya beri contoh, apalah artinya kita punya duit 10 juta kalau saat ini kita terbaring di rumah sakit. Berarti sebetulnya karunia itu kalah statusnya dengan pencegahan bala. Pencegahan bala inilah yang identik dengan lafaz alhamdulillah. Sedangkan penerimaan karunia dari Allah itu identiknya dengan asyukru lillah. Makanya tadi disebutin untuk syukur, untuk karunia, untuk nikmat itu terbatas. Tapi pencegahan Allah kepada diri kita, Allah selamatin kita, Allah cegah diri kita dari mara bahaya, ya, Allah cegah diri kita dari musibah, itu gak terbatas. Fahaulai, maka mereka itu, ya makhluk maksudnya ya, sawaun, ya sama saja, baik hamidu mereka itu memuji, aulam yahmadu, ataupun mereka tidak memuji Allah. Ya termasuk juga wasawaun, sama juga baik mereka itu syakaru, ya mereka bersyukur kepada Allah, aulam yashkuru, ataupun mereka tidak bersyukur. Fahuwa ta'ala, maka Allah ta'ala itu mahmudun, zat yang maha terpuji, minal azali, dari zaman yang azali, ilal abadi, sampai selama-lamanya, sampai abadi. Jadi pujian kita, memujinya kita atau tidak itu gak pengaruh sama Allah. Nah kan kadang-kadang kalau manusia itu kan hebat karena dipuji. Itulah letaknya bedanya manusia sama Allah. Allah itu walaupun kita gak puji tetap mulia. Allah itu walaupun kita gak puji tetap kuasa. Gak ngaruh Allah mau kita puji apa kagak. Termasuk sholat. Emang dikira Allah butuh kita sholat? Kagak. Bapak sholat kagak sholat, Allah tetap esa. Kita sholat gak sholat, Allah tetap Tuhan. Allah gak bakal pensiun jadi Tuhan gara-gara kita kagak sholat. Kenapa Allah pensiun? Ya gak ada sholat lagi, kagak ada ceritanya. Mau ada yang sholat kayak gak sholat, Allah tetap Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Wa aidan, dan juga faqauluhu, adapun ucapannya orang, alhamdulillah, lafaz alhamdulillah itu aula, lebih utama, lebih afdol min qaulihi, daripada ucapannya asyukru lillah. Diingat-ingat ya, bukan syukur lillah tapi syukru, ya syukru lillah. Li'anna qaulahu, karena sesungguhnya ucapan dia alhamdulillah dengan lafaz alhamdulillah itu sanaun, pujian, alallahi, kepada Allah, bisababi kulli in'amin, dengan sebab setiap berbagai nikmat. Ya, nikmat kata tunggal, kalau in'am itu nikmat-nikmat jamak.
sudiro yang diberikan minhu darinya. Wa wasola dan sampailah ila ghairihi kepada orang yang lainnya. Wa amma syukru lillah, sedangkan lafaz asyukru lillah, fahuwa maka adapun dia lafaz tersebut asyukru lillah itu sanaun pujian bisa babi in'amin dengan sebab berbagai nikmat, wasola yang sampai ila dalikal qaili kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Jadi kalau untuk lafaz alhamdulillah ya Pak, itu bisa digunakan oleh orang yang mendapat nikmat ataupun orang yang melihat nikmat. Tapi kalau lafaz syukru, asyukru lillah, bersyukur, maka dia hanya digunakan untuk orang yang mendapat nikmat saja. Jadi bagi orang yang dia mengucapkannya. Jadi misalnya gampangnya kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia ya, syukur itu kan bersyukur ya. Misalnya kita dapat rezeki, nah terus kita ngomong syukur kepada Allah. Nah bisa juga kita ucap alhamdulillah. Jadi lafaz alhamdulillah itu lebih menuju kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia lihat maupun yang dia rasakan. Sedangkan lafaz asyukru itu hanya kepada mereka-mereka yang menikmati saja. Gitu. Makanya wala syakka, tidak ada keraguan lagi, innal awala, bahwa sesungguhnya lafaz yang awal, lafaz yang diucapkan orang tadi alhamdulillah, itu afdolu, lebih utama. Ya, afdol itu artinya lebih utama, lebih afdol. Li'anna taqdiro, karena sesungguhnya perkiraannya ka'annal abdu, bahwa seakan-akan seseorang itu yaqulu, berkata dia, sawaun, sama saja, baik a'toitani, engkau berikan padaku, aulam ta'toni, ataupun tidak engkau berikan padaku. Fa'in amuka, maka nikmat-nikmatmu itu wasilun, sampai ila kullil alamina, kepada setiap makhluk di semesta alam. Wa anta, sedangkan engkau, maksudnya kita ngomong pada Allah, itu mustahikun, dia berhak atau layak, lil hamdi, untuk pujian, al azimi, yang agung. Ini kaitan bahasan ya, mengapa Allah memilih lafaz pada ayat kedua surah Fatihah dengan kata alhamdulillahirabbil alamin, bukan asyukrulillahirabbil alamin gitu. Titik. Wakila, dan dikatakan juga pendapat lain, alhamdu, adapun lafaz alhamdu itu alama, atas perkara, dafa Allahu, yang mana menjauhkan Allah Subhanahu wa taala, minal bala'i, dari bala. Wa syukru, sedangkan lafaz syukur itu alama, atas perkara, aqta, yang mana Allah memberikan, minan na'ma'i, berupa nikmat-nikmat. Nah, pendapat lain mengatakan perbedaan lafaz alhamdulillah dengan asyukru lillah, kalau alhamdulillah Pak, itu lebih kepada daf'ul bala. Jadi penolakan terhadap bala, pencegahan terhadap musibah, bencana dan sebagainya. Nah, itu lebih kepada alhamdu ya. Sedangkan asyukru itu lebih kepada pujian kita atas nikmat Allah. Jadi gampangnya kalau alhamdu, pencegahan dari yang tidak enak. Sedangkan asyukru itu lebih kepada penerimaan diri terhadap yang enak-enak. Nah, mungkin kita akan berpikir, oh berarti kalau gitu sebetulnya cocokan yang asyukru dong. Kan syukru lebih kepada nikmat, sementara alhamdu lebih pada penolakan bala, penolakan musibah. Nah, kalau kita pikir secara zahir saja, kayaknya yang cocok sebetulnya syukru deh malah.
Ya, syukur malahan bukannya alhamdulillah. Di sini dijawab. Ya, kenapa tetap kok pilihannya alhamdulillah? Padahal alhamdulillah lebih kepada penolakan bala, penolakan bencana. Sedangkan asyukru justru lebih pada penerimaan nikmat dari Allah. Maka fa'in kila, jika dikatakan an nikmatu, bukankah nikmat itu fil aqoi, dalam hal pemberian atau karunia, itu aksaru lebih banyak minan nikmati daripada nikmat fidaf il balai, dalam penolakan bala atau penghalauan bala musibah. Falimada taroka, maka mengapa tidak disebutkan al aksaro yang mana lebih banyak, wadakaro justru menyebutkan al aqola yang lebih sedikit. Ya, jadi mengapa kok Allah justru memakai lafaz alhamdulillah? Bukankah alhamdulillah itu penolakan bala? Sementara penolakan bala itu lebih sedikit daripada nikmat Allah yang kita gunakan dengan istilah syukur. Ya, jadi gampangnya alhamdulillah itu lebih kepada penolakan bala, sedangkan asyukru itu lebih pada penerimaan nikmat. Nah pertanyaannya kan, bukankah nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada penolakan bala? Gitu. Nah jawabannya, kulna, maka kami mengatakan, fihi, di dalamnya, wujuhun, ada beberapa wajah, ada beberapa hal atau aspek. Al awalu, adapun yang pertama, ka'annahu, bahwasanya seakan-akan dia itu yaqulu, berkata, ana, bahwa sesungguhnya saya itu syakirun, bersyukur, li adna nikmataini, dengan kedua nikmat yang paling kecil. Fakaifa, maka bagaimana dia itu li'a'lahuma, kepada nikmat yang lebih besar daripada keduanya. Jadi andai kata orang itu menggunakan lafaz asyukru, maka dia hanya bersyukur pada hal-hal yang kecil saja, hanya bersyukur pada sesuatu yang dia dapatkan saja. Padahal sebetulnya penolakan bala, ya, penjauhan diri kita dari musibah itu jauh lebih penting daripada karunia itu sendiri. Nah makanya di sini asani, adapun yang kedua, almanu, adapun penghalauan daripada bala itu ghairu mutanahin, tidaklah terbatas. Wal a'ta'u, sedangkan untuk pemberian karunia dari Allah itu mutanahun, justru terbatas. Fakana, maka justru, ya, al-ibtida'u, mengawali atau memulai, bisyukri daf'il bala'i, dengan syukur atas penolakan bala, alladzi la niha, yang mana tidak ada batasannya, lahu, bagi dia, itu aula, lebih utama. Jadi begini, ya, pada pendapat yang pertama dan yang kedua ini digabung aja biar Bapak nggak bingung. Kalau secara zahir, ya, kita itu berpikir, bukankah pemberian nikmat dari Allah itu lebih utama daripada penolakan Allah terhadap bala yang menimpa kita? Ini sekilas, ya, secara zahir, ya. Padahal justru Allah mencegah diri kita dari bala, Allah nyelamatin kita dari musibah, itu lebih utama daripada karunia. Jadi sebetulnya hakikatnya begitu. Gampangnya begini, apa yang kita rasakan seandainya kita punya duit 10 juta tapi kondisi kita di rumah sakit? Maka duit 10 juta berupa nikmat dengan bala yang kita berada di rumah sakit, ya hilang, gak ada apa-apanya. Ya, saya ulang, ya. Jadi kalau secara zahir seakan-akan nikmat itu lebih penting daripada dijauhkannya kita dari bala, dijauhkannya kita dari musibah. Secara zahir seakan-akan seperti itu. Padahal justru sebaliknya, dijauhkan kita dari bala itu lebih utama, lebih penting daripada mendapatkan nikmat itu sendiri. Tadi saya beri contoh, apalah artinya kita punya duit 10 juta kalau saat ini kita terbaring di rumah sakit?
Ya, kira-kira lah kalau Bapak mikir begitu ya. Lebih enak mana? Bapak nggak punya duit atau punya duit cuma 100-200 ribu tapi berada di rumah sehat bersama istri, bersama anak cucu, atau punya duit 10 juta tapi ada di rumah sakit? Iya, enakan yang pertama. Tapi sih kalau bisa punya duit sehat ya gitu. Pengennya gitu, punya duit 10 juta terus sehat. Ya kalau kita pikir-pikir ya benar. Lebih baik kita punya duit 100 ribu, 200 ribu tapi kita berada di rumah, ketemu anak istri cucu, ketemu tetangga, ketemu teman, bisa ngaji, dibandingkan kita punya duit 10 juta tapi kita berada di rumah sakit. Berarti sebetulnya karunia itu kalah statusnya dengan pencegahan bala. Pencegahan bala inilah yang identik dengan lafaz alhamdulillah. Sedangkan penerimaan karunia dari Allah itu identiknya dengan asyukru lillah. Makanya tadi disebutin untuk syukur, untuk karunia, untuk nikmat itu terbatas. Tapi pencegahan Allah kepada diri kita, Allah selamatin kita, Allah cegah diri kita dari mara bahaya, ya, Allah cegah diri kita dari musibah, itu gak terbatas. Enggak terbatas dibandingkan karunia. Walaupun Allah tetap berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, ya. Walaupun kita mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah tetap gak bakal bisa. Tetap nikmat Allah mah banyak. Ya ini bahasa gampangnya aja. Tapi sebanyak-banyak nikmatnya Allah, itu tetap lebih banyak penyelamatan Allah kepada kita terhadap balanya, terhadap musibahnya. Ya tadi tuh gampangnya tuh. Bapak punya duit 10 juta tapi di rumah sakit, berarti nikmat yang kita punya itu gak kepake semuanya. Orang kita tergeletak di rumah sakit, diimpus kita. Berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita kalah dengan sakitnya kita. Padahal nikmat itu banyak. Ada mata, kita bisa melihat, ya, hidung bisa mencium, kuping bisa mendengar, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Dan itu kan nikmat semua, Pak. Lah sekarang itu ada di rumah sakit. Bayangin, anggota badan itu ada di rumah sakit. Walaupun megang duit 10 juta, kagak berasa. Ya mulutnya mungkin ngap-ngapan, ya hidungnya kagak bisa napas, kupingnya mungkin rada budek kagak bisa denger, ya tangannya kagak bisa bergerak, kakinya kagak bisa juga digerakin. Makanya ketika nikmat itu sekalipun banyak, ya, tapi dibentuk oleh Allah terbatas, ya, seharusnya membuat kita sadar bahwa dunia itu memang hanyalah batasan-batasan nikmat. Jadi ini harusnya menyadarkan kepada kita bahwa dunia itu sampai kapanpun, Pak, ya, sampai termasuk kita nanti meninggal, itu semuanya terbatas. Justru kalau berlebihan itu kagak enak. Yang pas itu yang enak. Dulu saya nyontohin gampangnya, ya. Bapak punya duit nih 1 juta, masih berani, Pak, ditaruh kantong. 1 juta tuh berani taruh kantong. Apalagi cuma 100 ribu, ya. 100 ribu gampang taruh kantong. Punya duit 1 juta berani taruh kantong. Mulai banyak nih 2 juta, 3 juta nggak berani. Pakai dompet. Masuk 4 juta, 5 juta masuk bank pakai ATM. Terus sekarang pakai QRIS, ya. Berarti ada batasan di situ. Cuman kan kita nggak sadar aja. Ada batasan sebetulnya. Oh berarti manusia tetap sekaya-kayanya manusia nggak bakal berani bawa duit banyak. Padahal kalau emang mau nikmatin dunia, pajang dong duitnya. Begitu dong. Nah sekarang buat apa duit banyak agak dipajang? Bapak punya duit 10 juta, pajang, Pak, bawa, tempelin ini, tempelin di jidat, di pipi. Nah itu baru orang kaya tuh. Berarti menikmati dunia. Nah sekarang kalau Bapak punya duit 5 juta, 10 juta, taruh di bank. Siapa yang nikmatin? Bank. Bapak nikmatin nggak? Kagak. Punya duit 10 juta, dia cuma punya buku tabungan doang. Berapa duit kamu nih? Tabungan saya 10 juta. Cuma tulisan, Pak. Nggak dipegang. Padahal nikmat duit itu kan dipegang. Bapak nikmat duit ada di mana? Dipegang apa di orang? Dipegang. Ya enggak? Ini bukan berarti saya ngajarin Bapak ambil duit semua di bank, bukan. Cuman ini menunjukkan berarti bahwa nikmat itu terbatas.
Padahal kalau cuman tulisan doang, ya rekening kita, buku tabungan kita, lah gampang pakai aja buku tulis aja 1 miliar, bawa kantongnya. Punya duit berapa lo? 1 miliar, mana? Itu buat catatan doang, ya lu sama catatan doang. Logikanya begitu. Artinya ada batasan di situ. Bapak berani pegang duit 100.000, 200.000 masukin kantong, berani. Udah 1 juta, 2 juta, 3 juta mulai takut, Pak. Ya, taruh di bank. Kalaupun di rumah biasanya dibawa bantal, dibawa lemari, diumpetin. Ya, takut sama bini diambil. Oh, bini sendiri kadang takut. Ya itulah batasan. Bapak makan nih setengah piring, ya, yang makannya dikit kali setengah piring, enak. Makan sepiring masih enak. Coba makan 2 piring, 3 piring, bukan kenyang, udah kagak enak. Itulah batasan dunia. Sampai kapan tuh begitu? Ya. Nah, karena nikmat karunia itu terbatas, walaupun tentunya kalau kita hitung, ya jumlahnya tetap gak kehitung, Pak. Tapi sehebat-hebatnya nikmat dari Allah, sebanyak-banyaknya nikmat dari Allah, yang paling utama, yang paling afdal tetap penyelamatan Allah kepada kita. Sebanyak-banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetap yang paling utama adalah di mana Allah menyelamatkan kita dari berbagai bala, dari berbagai musibah. Apalah artinya kaki kita bisa melangkah, ya, mata kita bisa melihat, kuping kita bisa mendengar, hidung bisa mencium, ya, mulut bisa berbicara. Kalau sekarang kita berada di rumah sakit, hilang itu nikmat semua itu. Cuma gara-gara sakit doang ada. Gampang Allah ngilangin itu. Ya. Nah, jadi yuk sadar gitu ya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang nikmat itu aja udah nggak kita syukurin. Terlebih lagi, ya, Allah memberikan kita penyelamatan dari berbagai bala musibah. Dulu pernah saya cerita ya, saya ngomong ya, coba kita introspeksi diri ya. Pernah nggak ketika kita tidur, kita doa, kita mohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan besok pagi mata bisa melihat lagi ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan besok bangun subuh kaki saya bisa melangkah lagi ya Allah. Tangan bisa bergerak lagi nyari duit ya Allah. Kuping bisa mendengar lagi ya Allah. Mulut bisa berbicara lagi ya Allah. Mudah-mudahan besok pagi saya bangun sehat ya Allah. Pernah nggak kita doa kayak gitu sebelum kita tidur? Kadang-kadang langsung molor aja kan. Boro-boro bismika Allahumma ahya, ya bismika ampun. Nggak pernah tuh Pak kita doa itu. Nggak pernah tuh kita mohon kayak gitu. Tapi hebatnya ketika kita bangun tidur, apa yang Allah berikan? Mata bisa ngelihat lagi, kuping bisa mendengar lagi, hidung bisa mencium, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Tuh hebatnya. Tanpa kita minta Allah berikan itu. Bayangin kalau Allah nggak selamatin kita dari musibah. Bayangin kalau Allah nggak nyelamatin kita dari bala. Diangkat itu semua. Bangun tidur misalnya tiba-tiba mata nggak bisa ngelihat. Apa yang kita rasain itu? Bangun tidur tiba-tiba kuping nggak bisa mendengar. Bangun tidur tiba-tiba kaki nggak bisa bergerak, tangan nggak bisa bergerak. Berarti nikmat itu kalah sama penyelamatan Allah atas musibah pada kita. Nilai penyelamatan Allah, ya, di mana Allah selamatin kita dari musibah itu lebih besar daripada karunia yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun karunia itu juga jumlahnya tidak bisa dihitung. Itu mata Pak, rumah sakit Singapura tuh orang kalau suka berobat kan tuh ya. Itu satu mata Pak, rumah sakit Singapura itu berani hargai 25 miliar. Satu biji mata. Itu berani dihargai 25 miliar. 25 miliar kalau dibeli cendol semuanya itu. Kalau sepasang berarti berapa? 50 miliar. Coba Bapak tanya sama diri kita, mau nggak jual mata kita tuh sepasang diganti duit 50 miliar? Enggak. Kecuali kepepet ya. Kalau orang yang normal, orang yang sadar, orang yang cerdas, orang yang benar, nggak bakal mau. Mau dibayarin 50 miliar ya, mau dibayarin 1 triliun nggak bakal mau. Lebih mahal mata daripada duit itu. Apa manfaatnya kita punya duit 50 miliar kalau mata kagak bisa ngelihat? Lah sama aja bohong.
Mendingan nggak punya duit 50 miliar, mata bisa ngelihat anak kita, ngelihat istri kita, cucu kita. Walaupun kadang-kadang mata ini juga bermaksiat juga. Ya ngeliat perempuan, ya, janda semok, ya. Tapi tetap yang kayak gitu bisa mengalahkan, ya, daripada nikmat harta yang banyak itu. Ya. Jadi yuk mulai sekarang, ya, bukan cuma mensyukuri nikmat, ya, tapi juga mensyukuri apa-apa yang Allah selamatkan dari diri kita. Ya, mensyukuri nikmat wajib, ya, tapi jangan lupa Allah juga nyelamatin kita dari bencana, dari musibah, dari bala. Itu juga wajib disyukurin. Lah yang itu yang kadang-kadang orang lupa. Ya, kiai-kiai habaib itu kan banyak yang ngomong, ya. Jakarta ini kalau kagak diisi sama pengajian, Pak, udah tenggelam, Pak. Doa laut sama daratan tinggian mana? Enggak ada laut. Nah untungnya Jakarta itu walaupun banyak maksiatnya, tapi pengajiannya juga banyak, orang soleh banyak, majlis taklim di mana-mana, majlis zikir di mana-mana, majlis maulid di mana-mana. Alhamdulillah jadi seimbang. Ya. Alhamdulillahnya seimbang. Jadi Allah kagak murka. Nah kalau pakai hitung-hitungan matematik, lautan itu udah di atas daratan. Bapak kalau ke Muara Angke misalnya gitu ya, mau luar Batam macam-macam. Nah itu airnya di atas, Pak, di tembok. Nah kita ada di bawah. Bisa gak Allah bikin rob itu? Hancur itu semua Jakarta kita. Kelelep kita semua. Belum lagi yang isu belakangan nih, apa itu? Gempa ya, mega apa tuh? Mega. Ini udah mulai ada tanda-tanda, kemarin di Tasik kalau nggak salah tuh. Itu kalau mau dari dulu aja, dari pas 2 bulan kemarin Allah timpa itu. Tapi Allah tunda, Allah tahan. Supaya apa? Supaya manusia sadar. Supaya manusia eling, ingat ya, bahwa setiap keadaan manusia itu selama hidup di dunia dia dibatasi. Dibatasi, Pak. Umur ada batasnya, pernikahan ada batasnya, Bapak punya anak, punya cucu juga ada batasnya. Semuanya bakal kita tinggalin, semuanya bakal berpisah. Harta pun begitu ada batasnya. Kenikmatan-kenikmatan dunia juga ada batasnya. Nah, sementara untuk pencegahan bala nggak ada batasnya. Allah selamatin kita terus sampai nanti ajal. Kalau emang nanti kita meninggal ya berarti itu udah ajalnya. Tapi penyelamatan Allah kepada kita itu diselamatin dari sakit disembuhin, ya, dari penyakit bala segala macam diselamatin sama Allah. Penyelamatan demi penyelamatan Allah kepada kita itu nanti baru terhenti kalau kita udah ajalnya. Kalau kita berarti emang udah gak bisa diselamatin lagi. Bencana itulah yang akan menimpa kita. Jadi bencana satu-satunya yang memang jatuh kepada kita yaitu maut, ajal, kematian. Kalau sudah ajal datang kepada kita, kematian datang kepada kita, disitulah letak berarti bencana itu sudah tidak lagi diselamatkan oleh Allah. Selama takdir kita masih ada, selama Allah berikan kita usia, umur, Allah akan selamatin kita terus, Pak, dari berbagai bencana terus, tenang aja. Allah selamatin kita terus. Ya, kalau Bapak masih ingat tuh tahun 2012 apa itu? Nah itu kan rame itu, isu kiamat itu. Masih ingat ya? Tahun 2012. Ya, kalau kita mundur lagi ke belakang 98, bahwa itu chaos Indonesia, orang hampir semua daerah Allah selamatin kita. Tahun 2012 Allah selamatin. Kemarin corona, ya 2020 ya, 21 Allah selamatin. Jadi ya kita di sini sebagai bentuk penyelamatan Allah sebetulnya. Cuman ya gitu tadi, kita lebih sering mikirin nikmat, nggak mikirin musibah yang Allah jauhin dari kita. Ya. Contoh misalnya Bapak pulang ke rumah nih, ya, ngelihat istri, ngelihat anak, ngelihat cucu, atau mungkin nanti makan, ya jangan cuma sekadar bersyukur atas nikmat itu, Pak. Wajib ya, sekali lagi ya, bersyukur atas nikmat itu wajib. Tapi gimana pun juga Bapak bisa kembali ke rumah itu ya karena sehatnya kaki nggak diangkat sama Allah. Gimana pun juga kita bisa makan, sehatnya mulut gak diberhentiin sama Allah. Gimana pun juga mata bisa melihat anak, istri, cucu, itu semua karena mata kita gak diberhentiin nikmatnya oleh Allah. Emang nikmat, tapi jangan lupa Allah itu ngejaga nikmat itu.
Nah, makanya tadi disebutin ketika seseorang mendapatkan nikmatnya, ya jangan lupa ya bahwa penyelamatan Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih unggul, jauh lebih utama. Sekalipun berbagai nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita tetap tidak terhingga ya, tidak terhitung. Asalisu adapun yang ketiga, inna daf'az doror, sesungguhnya menolak daripada bahaya, hamun lebih penting, min jalbin naf'i, daripada mengambil manfaat. Nah ini kaidah fikih ini sebetulnya ya. Kalau di kaidah fikih itu darul mafasid aula min jalbil masolih ya. Jadi menolak mafsadat atau menolak keburukan itu lebih baik, lebih utama daripada mengambil kebaikan. Falihada, maka oleh karena itulah kudimahu, maka didahulukanlah alhamdulillah tadi daripada asyukru. Titik. Al-faidatu saniyati, adapun faidah atau fungsi yang kedua, innahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala lam yakul, tidaklah mengucapkan ahmadullah, walakin tetapinya qala, berfirman Allah alhamdulillah. Jadi kalau kita baca Fatihah lagi-lagi kita bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kita nggak nyebut ahmadullah. Ahmadu itu artinya saya memuji ya. Jadi saya memuji Allah. Enggak ada kata saya di situ. Jadi langsung aja alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di situ nggak ada kata saya, nggak ada kata aku. Ya, nggak ada kata aku memuji Allah Tuhan semesta alam. Beda sama auzu. Kalau auzu kan auzubillah, aku berlindung. Ya, tapi untuk lafaz alhamdulillah nggak ada. Nah, ini kita bahas sekarang. Kenapa kok nggak aku memuji pada Allah Tuhan semesta alam? Kenapa kok langsung alhamdulillah? Nah, disebutkan di sini wahadihil ibaratu, adapun ibarah ini asaniyatu yang kedua, ya maksudnya lafaz alhamdulillah itu aula, lebih utama daripada lafaz ahmadullah, saya memuji Allah ya. Liwujuhin, karena beberapa aspek. Ahaduha, adapun yang pertamanya, innahu, sesungguhnya, lauqala, jika seseorang berkata ahmadullah ya, artinya saya memuji Allah, afada, maka menunjukkan dalika, akan hal tersebut atau qaul tersebut, ucapan dia tadi, kauna dalikal qaili, akan keberadaannya orang yang mengucap atau yang memuji itu qadirun, mampu, ala hamidahu, untuk memuji Allah. Jadi kalau lafadznya ahmadullah, maka itu menunjukkan orang tersebut mampu memuji Allah, karena dia mengucapkan saya memuji Allah Tuhan semesta alam. Maka lafaz itu menunjukkan bahwa dia mampu untuk memuji Allah. Amalama qala, namun tatkala ketika berkata dia alhamdulillah, lafaz alhamdulillah, faqad afada, maka berfaidah atau menunjukkan dalika, akan hal tersebut, annahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah, karena yang mana Allah itu mahmudan, zat yang terpuji, qabla hamidal hamidina, sebelum memujinya orang-orang yang memuji Allah, wa qabla syukril syakirina, dan juga sebelum bersyukurnya orang-orang yang bersyukur. Nah, beda kalau lafadznya alhamdulillah. Ketika lafadz alhamdulillah diucapkan, maka di situ menghilangkan kata aku, sayanya nggak ada di situ. Langsung segala puji bagi Allah. Berarti mau orang itu muji apa enggak, Allah tetap terpuji. Beda kalau kita ngomong saya memuji Allah, maka seakan-akan Allah itu baru mulia kalau dipuji sama kita. Dengan tidak adanya lafaz saya, dengan tidak adanya lafaz aku, dalam bahasa Arab namanya mutakalim, ya, orang yang berbicara. Maka ketika ditiadakan lafaz akunya, sayanya dihilangkan, maka itu menunjukkan Allah itu terpuji sekalipun kita nggak memuji. Jadi Allah itu hebat walaupun kita nggak memuji. Allah itu kuasa walaupun kita nggak memuji.
Allah itu Maha Esa walaupun kita nggak memuji. Jadi pujian kita, memujinya kita atau tidak itu nggak pengaruh sama Allah. Nah kan kadang-kadang kalau manusia itu kan hebat karena dipuji. Ya, ada orang misalnya kaya, ya karena kita puji dia. Wah bapak mah kaya, wah bapak mah dermawan, wah bapak mah baik. Ya dia mulia kadang-kadang kita puji. Kalau nggak ada orang yang puji, kagak mulia dia. Kekayaannya, kedermawanannya, kebaikannya nggak ada yang tahu, orang ada yang muji. Iya kan? Beda sama Allah. Itulah letaknya bedanya manusia sama Allah. Allah itu walaupun kita nggak puji tetap mulia. Allah itu walaupun kita nggak puji tetap kuasa. Nggak ngaruh Allah mau kita puji apa kagak. Termasuk sholat. Emang dikira Allah butuh kita sholat? Kagak. Bapak sholat kagak sholat, Allah tetap Esa. Kita sholat nggak sholat, Allah tetap Tuhan. Allah nggak bakal pensiun jadi Tuhan gara-gara kita kagak sholat. Kenapa Allah pensiun? Ya nggak ada sholat lagi, kagak ada ceritanya. Mau ada yang sholat kayak nggak sholat, Allah tetap Tuhan. Nah makanya lafaz alhamdulillah tadi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh saya memuji Allah atau tidak. Baik orang memuliakan Allah atau tidak, Allah tetap mulia. Fahaulai maka mereka itu, ya makhluk maksudnya ya, sawaun, ya sama saja, baik hamidu mereka itu memuji, aulam yahmadu ataupun mereka tidak memuji Allah. Ya termasuk juga wasawaun, sama juga baik mereka itu syakaru, ya mereka bersyukur kepada Allah, aulam yashkuru ataupun mereka tidak bersyukur. Fahuwa ta'ala maka Allah ta'ala itu mahmudun, zat yang maha terpuji, minal azali dari zaman yang azali. Zaman azali itu zaman dulu ya Pak, sebelum diciptakannya alam semesta. Ilal abadi sampai selama-lamanya, sampai abadi. Ya, kemuliaan Allah gak bakal hilang. Sementara kita memuji Allah itu terbatas, ya sampai kita meninggal aja. Ya. Bihamdihi dengan pujian kesuciannya Allah Ta'ala Al-Qadimi yang terdahulu, wa kalamihi dan kalamnya Allah Ta'ala Al-Qadimi juga yang terdahulu. Nah, itu yang pendapat yang pertama ya. Terus yang kedua, wasaniha adapun pendapat yang kedua atau aspek yang kedua, sisi yang kedua, inna qaulana sesungguhnya ucapan kita alhamdulillah, maknahu maknanya itu annal hamda sesungguhnya pujian, wasana'a dan juga ya, pujian sama ya, pujian pada Allah itu hakun adalah hak ya, sesuatu yang pantas lillahi untuk Allah Ta'ala wa mulkihi dan kerajaan ya atau kekuasaannya Allah Ta'ala. Fa innahu ta'ala maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu huwa adalah Allah itu al-mustahaqqu zat yang maha berhak atau pantas lil hamdi untuk dipuji ya. Bisa babi kasroti iyadihi dengan sebab banyaknya karunia darinya. Karunia Allah kepada kita banyak. Wa anwa'il alaihi dan juga berbagai macam kebaikannya alal ibadi atas hamba-hambanya. Faqauluna maka adapun ucapan kita alhamdulillahi lafaz alhamdulillah maknahu maka maknanya annalhamdulillah bahwa sesungguhnya lafaz alhamdulillah itu hakun pantas ya, yastahaqqu yang mana berhak, lidatihi bagi zatnya Allah, walau qala tetapinya jika lafaz ahmadullah itu lam ya dulu tidaklah menunjukkan dzalika akan ucapan tersebut ala kaunihi atas keberadaan Allah itu mustahiqon yang pantas atau yang berhak lil hamdi untuk dipuji lizatihi bagi zatnya sendiri. Wa maklumun padahal jelas anna lafdho sesungguhnya lafad adalu yang mana menunjukkan ala kaunihi atas keberadaan Allah mustahiqon yang berhak atau yang pantas lil hamdi untuk dipuji itu Allah lebih utama minal lafdi daripada lafad adali yang menunjukkan ala anna sakson bahwasanya sesungguhnya seseorang wahidan ya sebagai individu sendiri hamidahu memujinya. Jadi gampangnya ketika seseorang memuji Allah alhamdulillah
kok kenapa nggak dipakein lafaz aku? Karena manusia itu tidak penting mau muji atau tidak, Allah itu tetap mulia. Nggak banyak Pak kalimat-kalimat thayyibah, ya. Kalimat thayyibah itu kata-kata yang baik, ya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, innalillahi dan sebagainya, ya. Itu kebanyakan itu langsung Allah, Pak. Jadi nggak nyebutin kata aku, kecuali ini nih, astagfirullah. Bapak kalau mengucap astagfirullah, artinya aku memohon ampun pada Allah. Saya memohon ampun pada Allah. Jadi ada kata sayanya, ada kata akunya. Karena dalam lafaz istighfar penting kata aku itu untuk menunjukkan diri kita benar-benar tobat minta ampun pada Allah. Tapi coba Bapak perhatiin terjemah kata-kata kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Misalnya tadi, ya, alhamdulillah. Itu kalau diterjemahin segala puji bagi Allah. Ada kata akunya nggak? Nggak ada. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Kita nggak ngomong saya mensucikan Allah, enggak. Langsung aja subhanallah. Masya Allah atas kehendak Allah. Insya Allah jika Allah menghendaki. Jadi lafaz-lafaz kalimat thayyibah itu meniadakan kata aku, nggak ada kata akunya. Saya nggak ada, kecuali ini istighfar. Kalau istighfar ada, aku memohon ampun pada Allah. Karena memang tujuannya kita mohon ampun. Tapi lafaz alhamdulillah, subhanallah, ya, Allahu akbar, la haula wala quwata illa dan sebagainya, itu nggak ada kata akunya, kata sayanya nggak ada. Kenapa? Karena kita nih aku, saya manusia, nggak penting. Mau muji Allah mau tidak, Allah tetap mulia. Mau muji Allah atau tidak, Allah tetap kuasa. Jadi kata aku itu agak penting. Makanya ulama-ulama itu sekalipun mereka berdoa, Pak, ya, itu tetap yang paling banyak itu pujiannya. Ini bedanya ulama, wali-wali sama kita. Kalau kita doa itu kebanyakan akunya. Ini biar Bapak paham nih, biar sadar. Coba kalau Bapak doa apalah, misalnya doa selamat, Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin. Ya Allah, berikanlah keselamatan saya pada dunia dan akhirat dan agama, gitu ya. Wa afiatan fil jasad, dan berikanlah jasad saya sehat, dan seterusnya lah. Tetap aku, Pak. Bapak mau doa apapun aku. Rabbana atina, ya Allah berikanlah aku, ya, fit dunia dalam urusan dunia, wa fil akhirat dan juga urusan akhirat. Wakina, dan jauhkanlah saya, lagi-lagi aku, azaban dan dari azab neraka. Bapak doa apapun kebanyakan aku. Bukan gak boleh, sekali lagi ya. Ini saya pengen ngasih tahu bedanya doanya para wali, para ulama dengan doanya kita yang awam. Doanya para wali, doanya para ulama, salafus soleh, apalagi ulama-ulama hakikat, itu nggak mengedepankan akunya. Jadi ketika berdoa yang banyak itu adalah pujian pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dan seterusnya, ya. Baca sholawat, pokoknya pujian-pujian pada Allah. Kalau saya sendiri suka baca tuh subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, dan seterusnya. Itu ajaran para wali-wali, para ulama-ulama seperti itu. Bukannya nggak boleh doa menunjukkan aku, sekali lagi ya, biar bapak nggak paham. Jadi ulama-ulama itu sebetulnya mengajarkan kita doa itu lebih kepada Allahnya. Ya tetap minta aku, tapi jangan banyak-banyak. Ya aku tetap, tapi kan minta itu banyak. Jadi puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah, dan seterusnya. Baru deh, ya Allah, saya mohon pada Engkau mudahkan urusan saya, atau ya Allah kabulkan hajat saya. Udah itu aja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Nah kita kagak, mujinya dikit, mintanya banyak. Mujinya cuma alhamdulillahirabbil alamin. Kesononya, ya Allah aku begini, ya Allah aku begini. Itu kok terjemahin aku semua, Pak. Aku minta sehat, aku minta rezeki, aku minta ini, aku minta itu. Untungnya Allah baik, dia kagak disalahin. Ya, kalau saya jadi malaikat saya sambil geledek. Lo mulu, muji Allah ini kapan gitu. Ya, bukan salah ya, sekali lagi ya. Saya pengen biar Bapak paham. Jadi orientasinya para ulama itu ketika doa bukan dia, bukan. Jadi doanya itu ya karena Allah. Saya hadir di sini, saya doa, saya mohon pada Engkau ya Allah karena saya butuh Engkau. Jadi bukan sayanya, bukan.
Sebab ketika kita doa dalam tanda kutip itu sebetulnya intervensi, Pak. Itu separuh ngancem sebetulnya. Ya Allah, tambahkan rezeki saya. Nah itu kan maksa. Iya kan? Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak. Nah itu kan dalam tanda kutip ya. Itu kan minta kepada Allah maksa sebetulnya. Nah, walaupun secara doa boleh, sekali lagi ya, tetap Bapak doa gitu. Cuman jangan lupa pujian pada Allahnya itu dibanyakin. Ya makanya idealnya, ya misalnya Bapak sholat 5 menit, ya udah deh, berdoa mah 1 menit aja. Ya sholatnya 5 menit, doanya 1 menit cocok. Jangan sampai doa itu lebih panjang daripada ibadahnya, daripada sholatnya. Ibarat kerja, kerjanya kagak seberapa, minta upah gede. Bikin tembok cuma 2 meter, minta upah 1 juta, kemplang orang. Kan loginya seperti itu. Jadi ketika kita ibadah sebetulnya walaupun kita nggak minta, Pak, Allah juga tetap ngasih sebetulnya. Cuma kan manusia itu diberikan perintah untuk minta pada Allah. Ya, wallahu a'lam, mudah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.